Cerita novel romantis. Gadis Simpanan Sang Tuan. Bab 11. Semakin Cinta. Cahaya matahari mulai meninggi, namun seperti menemukan indahnya mimpi, kedua insan yang masih saling berbagi selimut itu enggan untuk memulai pagi. Hingga saat perut dari salah satu mereka berbunyi, barulah sepasang mata itu mengerjap, dan perlahan membuka matanya. La melirik ke samping, dilihatnya seseorang yang masih setia nyenyak dalam posisi mendekapnya. Wajah tampan yang ia harapkan akan selalu ia lihat ketika pertama kali membuka mata, dan menjadi bunga di setiap tidurnya. Cila mengulurkan tangannya mengusap sayang wajah Albert, sekelebat potongan-potongan kejadian semalam berputar, bagai kaset kusut yang disetel ulang. Hingga tanpa Cila sadari, lelaki yang ada di depannya sudah membuka mata, merasai lembut jari jemari itu menyentuh wajahnya. Albert menangkap tangan Cila lalu digenggamnya, mengikis jarak dan mengecup Ribier itu sekilas. "Kau sudah bangun?" tanyanya. Bukannya menjawab, Cila malah memalingkan muka, pipinya merona tak sanggup menatap netra Albert dalam keadaan sadar seperti ini. Apalagi kini dirinya masih poyos, hanya terbungkus kain selimut yang bisa saja tersingkap jika Albert membukanya. Melihat tingkah Cila, Albert jadi gemas sendiri. Namun seketika, terbesit juga rasa bersalah dalam hatinya, karena ia telah berhasil merenggut mahkota yang selama ini gadis itu jaga. "Cila," panggil Albert, ia kembali mengusap surai hitam itu penuh dengan kelembutan. Cila hanya menoleh, namun tak menyahuti panggilan Albert. "Apa kau menyesal melakukannya denganku?" tanya Albert seraya menatap netra itu dalam. Mendengar pertanyaan itu, Cila sedikit demi sedikit mampu membalas tatapan mata Albert. Ia tahu, ada rasa bersalah dalam hati lelaki itu, namun ia juga tidak ingin munafik, karena pada dasarnya ia pun menikmati, bahkan ikut berkontribusi dalam hal ini. Untuk apa menyesal? Bukankah Cila juga nyaman? Bahkan ini adalah kesepakatan awal kita, balas Cila tak ingin membuat Albert seolah hanya menyalahkan dirinya. Ada hening yang terjeda, keduanya saling bungkam dengan kemelut pikiran masing-masing. Hingga akhirnya Albert menarik pinggang Cila dan kembali buka suara. "Benarkah? Namun sampai saat ini, aku masih bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuanmu ingin menjadi simpananku? Benarkah hanya untuk tetap tinggal di sisiku?" tanya Albert sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Albert terus memperhatikan gerak-gerik Cila, ingin menjelajahi kejujuran gadis itu dari gelagatnya. Cila sedikit menghela nafas, memori otaknya ia ajak untuk berputar ke belakang. Tepat di malam ia tak sengaja melihat Monica yang diapit mesra oleh seorang pria. Keduanya masuk ke ruangan VVIP, tempat di mana Cila dan keluarganya makan malam bersama. Ia tidak mungkin salah mengenali, bahkan saat di toilet ia kembali melihatnya, dan dari situ Cila yakin wanita itu adalah Monica, wanita yang kerap Mevi kenalkan sebagai calon menantunya, dan kini telah sukses menjadi tunangan Albert. Pelan, Cila menggeleng. Tidak, sebenarnya bukan hanya itu yang Cila inginkan. Lalu, hari itu, sebenarnya Cila ingin mengatakan sesuatu tentang Kak Monica, tapi karena merasa tidak punya bukti apapun, Cila mengurungkan niat untuk memberitahu Kak Albert. "Cila takut, kakak tidak mempercayaiku. Terang Cila apa adanya. Memangnya apa yang ingin kau katakan?" Malam itu, Cila melihat Kak Monica menggandeng lelaki lain dengan mesra. Bahkan saat di apartemen Kak Albert, Cila melihat tanda merah yang sering kakak buat untukku, ada di tengkuknya juga. "Bukankah kakak tidak pernah membuatnya di sana?" tanya Cila meyakinkan diri, bahwa Albert tidak mungkin bermain-main dengan sang tunangan. Mendengar itu, Albert berdecih, ia mulai paham sekarang maksud Monica melakukan itu padanya. Sepertinya itu semua semata-mata untuk menutupi kebusukannya. "Jadi misi yang kau sebut itu, misi menguntit Monica.
Tebak Albert. Pelan, Cila mengangguk, aku ingin membuktikan semua itu secepatnya, agar kakak. Cila menggantungkan kalimatnya dan menghindari tatapan Albert, sedangkan lelaki itu setia menunggu. Agar kakak tidak jadi menikah dengannya, dia bukan wanita yang baik untukmu. Cila menundukkan kepala. Namun, Albert segera meraih dagu itu agar Cila kembali menatapnya. Memangnya menurutmu siapa yang paling baik untukku? Tanya Albert merayu. Kalau aku bilang hanya aku, apa kakak percaya? Albert hanya menyunggingkan senyumnya, ia masih belum mengerti apa yang sebenarnya hatinya rasakan pada Cila. Kak, apa kakak pernah mencintai seseorang? Tanya Cila sungguh-sungguh. Tidak. Kenapa? Karena aku takut dia akan terluka. Kenapa bisa terluka, sedangkan kakak tidak pernah mencobanya? Cila mulai menggebu-gebu. Kau tidak mengerti apa masalahnya, lagi pula aku tidak mengerti apa itu cinta. Menurutmu, cinta itu apa? Cila tersenyum kecil sebelum menjawab. Cinta. Satu kata yang sederhana. Cinta adalah saat kita merasa bahagia berada di dekatnya, sedih ketika kita jauh darinya. Dan cemburu, saat orang lain bersamanya. Terkadang cinta juga bisa membuat kita melakukan hal konyol, bahkan mungkin bagi sebagian orang semua itu tidak masuk akal. Tapi alasan kita hanya satu, karena kita ingin melihat orang yang kita cinta dapat tersenyum bahagia. Itu definisi cinta menurut Cila, dan semuanya Cila rasakan hanya pada Kak Albert. Apa Kak Albert juga pernah merasakannya pada Cila? Albert bergeming, sudut hatinya merasa tersentil, ia tak memungkiri semua itu pernah ia rasakan pada gadis di depannya. Namun, ia belum sepenuhnya percaya bahwa itu semua adalah cinta. Cinta tidak sesederhana itu, jika ia merasakannya, maka ia yakin wanita yang ia cinta hanya akan mendapatkan luka darinya. Karena harapan yang ia buat seolah semu, bahkan seperti tidak akan pernah nyata. La tidak berhak untuk merasakan itu semua, karena selama ini, segala tindak tanduknya telah diatur oleh sang papa. Bahkan, lelaki tua itu seperti sang pembuat takdir untuknya. Hingga semua yang dirasakan orang normal, tak mampu ia rasakan. Tapi anehnya, sekarang ia malah berani menyentuh Cila. Cobalah cintai aku, jika memang akhirnya aku akan terluka. Itu tidak masalah, yang penting kakak pernah mencobanya. Ungkap Cila dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Mendengar itu dada Albert bergemuruh hebat, ia bagai pengecut yang tak mampu memilih mana yang sebenarnya menjadi keinginannya. Satu sisi ia tidak ingin melepas, satu sisi ia tidak bisa untuk menolak. Cila akan buktikan secepatnya siapa Kak Monica sebenarnya. Supaya Papa Joe mau membatalkan pertunangan kalian berdua, pungkas Cila. Tidak perlu, biar aku yang mencari tahu, tolak Albert, karena semalam memang dirinya sudah meminta Juna untuk menyelidiki Monica. Wanita itu sepertinya menyembunyikan rahasia besar darinya, dan kedua orang tuanya. Apa itu artinya kakak mau mencoba mencintaiku? Tanya Cila dengan binar mata penuh harap. Sekali lagi, Albert menatap dalam netra gadis depannya. Namun, Albert tak mampu menjawab pertanyaan Cila dengan kata-kata, ia malah mengikis jarak, menempelkan pucuk hidungnya dengan pucuk hidung milik Cila. Hingga dapat dirasakan hembusan nafas keduanya saling menerpa. Dan detik selanjutnya, Albert lebih dulu mempertemukan ribiar keduanya dan memperdalam kecupan itu. Egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa sesungguhnya semua rasa itu cukup untuk gadis di depannya ini. Gadis kecil yang selalu ingin ia jaga, gadis kecil yang selama ini ia anggap adiknya, gadis kecil yang sangat berisik dan kerap mengganggunya, nyatanya gadis kecil ini pula yang mampu meruntuhkan hatinya.
Nafas keduanya memburu begitu pertemuan itu terlepas, memandang satu sama lain dengan tatapan saling menginginkan. Hingga akhirnya pagi itu, keduanya kembali berehem, menyatu dengan perasaan yang baru, perasaan yang terlihat masih sangat abu-abu. Meskipun begitu, sensasi lope-lope ini terasa berbeda. Setiap hentakan yang Albert buat, seolah mengatakan bahwa lelaki itu mencintai wanita yang kini beradu kebahagiaan dengannya. Tangan Cila terlihat bercengkrama pada lengan kokoh Albert, dirinya dibuat menganga dengan semangatnya yang tak tertahankan. Rasa yang Albert berikan benar-benar memabukkan. Hingga aliran itu nyaris meledak, Cila mengalungkan kakinya di pinggang Albert, agar setiap hentakan itu semakin dalam. Dan benar saja, tak berapa lama dari itu, secara bersamaan lepas landas itu pun tercipta dengan sempurna. Keduanya kembali mengerang, memecah kesunyian ruangan yang sudah nampak terang. Selepas mereka bercinta, Albert tak serta-merta melepaskan gadisnya. Kini ia justru memasang kaki jenjangnya untuk mengunci pergerakan Cila, agar gadis itu tidak mampu untuk lari kemana-mana. Cila berusaha memberontak, namun tetap saja ia kalah tenaga. Tenaganya hampir terkuras habis karena permainan Albert. "Kakak, Cila mau mandi," rengek Cila seraya mencoba mengangkat kaki Albert darinya. Ia ingin kabur, dan satu-satunya tempat paling aman adalah kamar mandi, pikir Cila. "Sebentar, kau akan mandi." "Tapi tidak sendiri," balas Albert lengkap dengan senyum merayu. Melihat itu, Cila yakin, Albert tidak mungkin melepaskan dirinya hanya untuk mandi saja. Sudah dipastikan lelaki itu memiliki rencana. "Kakak," rengek Cila sekali lagi. "Dan Kia!" Cila berteriak. Karena saat itu juga, Albert langsung menggendong badan mungil Cila, membawanya ke dalam kamar mandi. "Kita mandi bersama," ucap Albert seraya berkedip nakel, lalu mengecup ribier Cila sekilas. Sedangkan Cila hanya bisa mengalungkan tangannya ke leher Albert seraya merutuk, kenapa Albert jadi bersemangat sekali sekarang untuk melakukan itu dengannya. Albert menendang pintu kamar mandi dengan satu kakinya, hingga pintu itu sukses tertutup, dan ia tidak lupa untuk mengunci agar Cila tidak kabur nanti. Albert meletakkan Cila di atas bathtub, lalu mulai mengisi air serta mengaturnya dengan suhu hangat, dan tak lupa juga ia menambahkan sedikit aroma terapi untuk memanjakan tubuh mereka berdua. Penyempurna. Saat air terasa penuh, barulah kini Albert menyusul Cila masuk ke dalam sana. Keduanya berhadapan. "Apa milikmu masih sakit?" tanya Albert dengan vulgar, karena ia tidak tahu harus menggunakan istilah apa untuk membahasnya. Mendengar pertanyaan Albert, pipi Cila bersemu merah. Mendadak rasa panas itu kembali menjalar dalam dirinya. Pelan, Cila mengangguk-anggukkan kepala, tanpa membalas tatapan mata Albert. "Sedikit," balasnya dengan menggigit ribier bawahnya. Cila tidak sadar, kalau kelakuannya justru mampu membuat ehem-ehem Albert yang masih membara itu bisa kembali berkobar. Karena entah mengapa, kini mudah sekali birahi itu datang. "Apa? Tidak boleh, kakak jangan melakukannya lagi," tukas Cila cepat sebelum Albert bertanya, ia lelah dan takut tidak bisa berjalan nantinya. Apalagi kalau sampai membuat kedua orang tuanya curiga, bisa panjang urusannya. "Kenapa?" "Aku lelah," rengek Cila, bahkan ia telah melupakan rasa laparnya, gara-gara meladeni Albert. "Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi," ucap Albert akhirnya mengalah. Lebih tepatnya mencari akal untuk mengelabuhi Cila. La tidak mau melewatkan kesempatan emas ini. "Janji." Mata Cila sudah berbinar bahagia. Sungguh ia sudah kewalahan menghadapi Albert. Karena lelaki itu seperti punya tenaga lebih, jika untuk urusan yang satu ini. Untuk apa membuat janji, jika tidak bisa ditepati, tukas Albert, dan mulai merapat ke badan Cila.
Ehem-ehemnya yang hakiki telah merasuki dirinya. Cila sedikit menjauh, namun Albert menangkapnya lebih dulu. Ia takkan menyerah. Itu karena kakak tidak berusaha untuk menepatinya. Mendengar itu, Albert mulai menyeringai. Benar, aku memang tidak bisa menepatinya. Kakak, Sebelum Cila menjawab, Albert lebih dulu membungkam mulutnya, merampas bibir mungil itu, menyesap hingga benar-benar terasa kebas. Kakak, aku lelah, keluh Cila begitu pagutan itu terlepas. Kita buktikan, kau benar-benar lelah atau hanya pura-pura. Karena aku akan buat kau yang memintanya lebih dulu. Sejurus dengan itu Albert kembali menguasai tubuh gadisnya. Satu tangannya menilin pucuk gundukan yang kini mulai menegang. Menantang. Sedangkan tangan yang lain bergerak di bawah sana, tepat di inti tubuh gadisnya. Ribier Albert terus menyusuri leher putih milik Cila, dari bawah hingga merayap ke atas tepat di telinga. Ia menggigit gemas. Hingga membuat Cila meliuk-liuk tak karuan, karena tindakan Albert atas dirinya. Buayan nikmat itu kembali mengambil alih. Hingga membuat Cila ingin meminta lebih dari ini. Dan dapat Albert rasakan, gua di bawah sana kembali basah akibat ulahnya. Sayang, desis Cila disertai desahan. Cila menggigit Ribier bawahnya. Tak dipungkiri akhirnya ia ingin lagi. Namun, ia terlalu malu untuk mengakui. Rasa sakit yang ia rasakan, nyatanya berganti dengan rasa candu yang begitu besar. Sayang, suara Cila memohon. Apa kau menginginkannya? Balas Albert merayu diiringi seringai licik. Anggota dirinya sama sekali tak berhenti dengan pekerjaan mereka masing-masing. Cila gemetar hebat, Albert benar-benar tahu kelemahannya, lelaki itu kini tengah menjilati kedua pucuk sensitifnya. Hingga yang bisa Cila lakukan hanya mendesah pasrah. Sayang, ayolah, mohon Cila dengan wajah memerah. Katanya masih sakit. Rayu Albert. Cila menggigit Ribier bawahnya berusaha menahan, namun sekuat apapun. Akhirnya desahan itu lolos juga dari Ribiernya. Sayang. Mendengar rintihan Cila, Albert tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya gadis di depannya ini kembali masuk dalam perangkapnya. Kau mau lagi? Tanyanya semakin merayu. Cila tak mampu lagi untuk menjawab dengan kata-kata. Pelan, ia hanya menganggukkan kepalanya, ia kalah. Melihat Cila yang sudah sangat menginginkan dirinya. Dengan semangat Albert merapatkan dirinya keduanya. Cila merasa tersentak, namun selanjutnya ia kembali berehem dalam kubangan air itu. Air yang semula bersuhu hangat, kini justru memanas karena ulah keduanya. Cila memegang erat pinggiran bathtub, sedangkan Albert terus menggerakkan pinggulnya, hingga air di dalam bathtub itu perlahan bergerak mengikuti irama hentakan yang Albert buat. Suara merdu keduanya menggema di kamar mandi. Albert benar-benar telah membuatnya terpesona hingga tanpa tahu malu Cila menarik kepala Albert untuk meraup dadanya. Menyadari itu, Albert semakin tersenyum lebar, tanpa sungkan ia melahap gundukan itu tanpa ampun, membuat si empunya melenguh tak habis-habis. Sebelum puncak itu datang, Albert mengajak Cila untuk berdiri tanpa melepas penyatuan. Ia menggiring tubuh mungil itu merapat ke tembok dan memulai kembali aksinya. Kini kedua kaki Cila melingkar penuh di pinggang kekasihnya. Sedangkan kedua tangan Albert dibuat untuk menahan bobot tubuhnya. Albert menyentak Cila dengan sedikit frustasi, namun perlakuan seperti itu justru membuat Cila semakin melayang-layang. Milik Albert yang cukup besar membuat ia sempurna mendapat kepuasan. Sayang, rintih Cila bagai alunan lagu cinta yang Albert dengar, dirinya semakin bersemangat untuk menyentak kuat, hingga akhirnya Cila lebih dulu mendapat pelepasan. Cila meringis, begitu Albert bermain cepat dengan tempo, sepertinya pelepasan juga akan menghampiri lelaki itu.
Hingga tak berapa lama kemudian, Albert menjerit nikmat seraya menekan miliknya lebih dalam. Lahar itu sukses keluar. Kekek. Sedangkan di lain tempat, seorang pemuda tengah duduk di atas motornya, memandangi rumah bercat putih itu dari jarak jauh. Karena hari ini, ia berniat mengajak gadis pujaan hatinya, untuk menikmati akhir pekan bersama. Namun ia masih ragu, antara ingin mendekat atau malah kembali pulang. Mengingat bagaimana wajah garang ayah Cila malam itu, ia jadi bergidik ngeri sendiri. Bagaimana bisa wajah garang seperti itu menghasilkan gadis seimut Cila? Batinnya diselimuti tanda tanya. Lama berpikir, akhirnya dengan mengumpulkan keberanian, ia melajukan motor sportnya ke arah gerbang, melepas helmnya dan turun menemui satpam rumah Cila. "Selamat pagi Pak," sapa Brian dengan sopan pada Pak Anto sang satpam yang tengah berjaga. Ya, lelaki itu adalah Brian. Sang bad boy sekolah yang katanya sudah tobat, demi mendapatkan gadis manis bernama Cila. Lam memutuskan untuk tidak menjadi pengecut dengan mendekati Nana terlebih dahulu agar bisa dekat dengan gadisnya. Ia akan buktikan sendiri, kalau ia sudah berubah dan layak menjadi pacar Cila. "Pagi Den, ada yang bisa saya bantu?" balas Pak Anto tak kalah sopan. Namun sebelum Brian menjawab, tiba-tiba saja Sarah keluar dari dalam rumah, membuat Brian dan Pak Anto serempak menoleh ke arahnya. "Pak Anto, ini siapa?" tanya Sarah begitu ia sudah berdiri di hadapan keduanya, matanya menatap ke arah Brian. Pak Anto ingin menjawab, namun Brian lebih dulu menyela. "Aku Brian Tante," ucap Brian seraya mengulurkan tangannya, ia yakin ini adalah ibunya Cila. Sarah meraih uluran tangan itu, ia memindai penampilan Brian dengan jeli dari atas hingga ke bawah. Terlihat tampan, kaya, dan sepertinya pintar juga. Menyadari itu, Sarah langsung tersenyum sumringah, ia yakin seyakin-yakinnya, kalau Brian adalah. "Kamu pacar Cila ya?" Lanjut ke bab 12.